Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, NPM 52503111005. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan dan menjelaskan tata cara pembuatan daftar pustaka secara otomatis menggunakan dua metode berbeda untuk memastikan konsistensi dan akurasi citasi dalam dokumen akademik. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen referensi dan citasi atau daftar pustaka otomatis pada mata kuliah aplikasi otomasi perkantoran. Nah, dua metode apa sih yang akan saya praktikkan dan jelaskan pada video kali ini? Yang pertama, ada menggunakan metode fitur bawaan Support. Kemudian metode kedua menggunakan plugin Mendeley. Jadi kedua metode ini akan saya praktikkan dan saya akan jelaskan pada video kali ini dalam pembuatan daftar pustaka secara otomatis. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja kita mempraktikkan metode yang pertama, yaitu menggunakan fitur bawaan Microsoft Word. Kita masuk ke aplikasi Word-nya. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah pembuatan pembuatan daftar pustakanya secara otomatis menggunakan Word, yang paling utama kita harus mempunyai jurnal reference terlebih dahulu yang akan kita jadikan sebagai daftar pustaka. Nah, di sini saya sudah menyiapkan jurnal yang akan saya jadikan reference. Nah, setelah kita mempunyai jurnal yang akan kita jadikan sebagai daftar pustaka, selanjutnya kita masuk ke menu reference ini, ini. Kita masuk ke menu reference, kemudian di sini ada di citation dan bibliograph ini ada style. Nah, di style ini kita pilih nih, kita mau menggunakan style apa. Nah, di sini saya akan menggunakan style APA karena ini style yang sering banget digunakan. Kemudian setelah kita memilih stylenya, kita masuk ke insert session. Di insert session ini, setelah kita klik, kita pilih add the sort. Setelah kita memilih add the sort, kita masuk ke create source. Nah, di sini nih kita pilih jurnal yang akan kita gunakan sebagai daftar pustakanya itu tipenya apa? Apa kita menggunakan buku, menggunakan jurnal atau apa? Nah, di sini kan akan menggunakan jurnal artikel, maka saya memilih jurnal artikel. Nah, kemudian di sini author. Author ini kita masukin nama penulisnya siapa. Di sini ada aturan penulisannya bahwa yang akan kita tulis terlebih dahulu itu adalah nama belakangnya terlebih dahulu, kemudian nama depannya. Nah, kita masuk ke referensinya. Nah, sini penulisnya ada dua, kita copy aja. Nah, karena nama belakangnya yang di depan, maka kita pindah dulu ini. Kita jadiin di belakang. Nah, kemudian karena nama penulisnya ada dua, kita pisahkan dengan titik koma. Kenapa dipisahkan dengan titik koma? Karena agar Microsoft Word-nya bisa membaca atau bisa mengenali bahwa dua nama ini adalah dua nama yang berbeda. Seperti itu. Jadi kita pisahkan dengan titik koma. Mau berapapun nama penulisnya, kita pisahkan dengan titik koma. Ini kita pindahkan lagi ke belakang. Nah, setelah itu di sini dimasuk ke titel. Ini judulnya apa? Ini kita copy aja, jangan. Nah, kita paste di sini. Kemudian jurnal name-nya apa? Biasanya di bawah. Nah, ini jurnal name-nya kita copy aja, kita paste. Kemudian tahunnya 2024. Kita sini 2024. Kemudian teksnya dari halaman berapa nih? Halaman 1968 sampai sampai hmm, 1979. Nah, kalau kita mau
jika kita mau nambahin lagi data-datanya, maka kita tinggal centang aja soal ini, kemudian kita pilih nih mau data apa lagi yang mau kita tambahin. Contohnya nih saya akan tambahin volumenya. Di sini volumenya 5 sama nomor 2. Jadi kita pilih volumenya 5. Nah, ini nomor. Jadi kita tambahin aja di sini 2. Nah, kemudian kalau udah tinggal kita oke aja. Nah, otomatis citasinya muncul nih. Jika udah muncul, kita kita masukin daftar pustakanya. Cara nampilinnya gini. Ntar dulu, daftar pustaka. Nah, sini sebagai contoh aja. Nah, oh salah. Ini nggak usah. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau kita mau nambahin daftar pustakanya, mau muncul daftar pustakanya, kita tinggal masuk ke nih, bibliografi. Terus kita pilih insert bibliografi. Nah, otomatis daftar pustakanya akan muncul seperti itu. Jadi ini cara-cara untuk menampilkan daftar pustaka otomatis menggunakan metode Microsoft Word. Setelah metode pertama yang selesai, maka kita lanjut ke metode yang kedua, itu menggunakan Mendeley atau aplikasi kedua. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah mempunyai aplikasi Mendeley-nya dan Microsoft Word-nya sudah tersambung atau terkait dengan Mendeley-nya. Nah, karena di sini Microsoft Word saya belum kesambung sama Mendeley-nya, maka akan saya sambungkan terlebih dahulu. Untuk menyambungkannya, kita masuk ke Mendeley-nya, kemudian kita pilih Tools, kemudian di sini kita pilih Install MS Word Plugin. Kita install, yes, oke, ulang, kita install. Nah, di sini udah ya, udah kesambung. Kita klik OK. Coba kita lihat, kita masuk ke Word-nya. Kita masuk ke reference, kita lihat. Nah, di sini udah kesambung ya, Mendeley-nya sama Word-nya. Nah, setelah Microsoft Word-nya dan Mendeley-nya udah kesambung, maka kita masuk langsung saja ke tutorialnya. Sebelum itu saya akan siapkan dulu contoh paragraf ya. Paragraf untuk kalimatnya. Menjadi contoh. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh paragraf yang akan kita berikan citasi, kemudian kita tampilkan daftar pustakanya. Nah, udah. Oke. Nah, untuk membuat citasi menggunakan Mendeley dan menampilkan daftar pustakanya, yang pertama kita lakukan itu kita pastikan kita letakkan kursor di akhir kalimat, akhir paragrafnya di sini. Kemudian masuk ke reference, kita klik insert section. Nah, setelah klik insert section, nih, bentar. Sini kan ada dua nih, insert section sama insert section. Kita pilih yang untuk Mendeley. Kalau yang sebelah sini ini untuk mis- apa? Untuk bawaan Microsoft Word-nya. Nah, kalau yang sebelah sini ini untuk Mendeley-nya. Jadi kita pilih yang sebelah kiri untuk Mendeley-nya. Kita klik insert section, kemudian kita klik go to Mendeley. Nah, setelah klik go to Mendeley, kita akan dialihkan ke Mendeley-nya. Nah, di sini saya sudah menaruh beberapa jurnal ke dalam Mendeley-nya, memasukkan beberapa jurnal ke dalam Mendeley-nya. Jadi untuk membuat citasi dan membuat
daftar pustaka menggunakan Mendeley, kita pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memasukkan jurnal ke dalam Mendeley-nya. Nah, kemudian kita klik nih, kita pilih jurnal mana yang kita akan jadikan sebagai citasi dan mm, daftar pustaka. Pastinya untuk membuat citasi itu kalimatnya dari sini juga ya, kurang lebih kayak kayak yang ada di daftar pustaka gitu, yang ada di jurnalnya. Nah, di sini saya akan memilih ini ya, jurnal yang paling atas. Setelah kita klik, kita pilih yang ini, yang kayak tanda kutip dua itu ya, Kitty. Nih, nih. Nah, setelah kita klik, maka otomatis dia akan muncul nih. Nah, nih salah kayaknya saya naruh nih. Ulang ya. Ini kursornya di sini, kita pilih go to Mendeley, kemudian kita pilih daftar pustakanya, kita klik Kitty. Nah, ini dia otomatis citasinya muncul ya di akhir paragrafnya ini. Kemudian untuk menampilkan daftar pustakanya, kita ke halaman daftar pustaka, kemudian kita klik nih insert bibliografi. Kita klik, nah dia daftar pustakanya akan otomatis muncul nih. Nah, sebelumnya tadi ketinggalan kita pilih stylenya ya. Kalau mau pilih, tadi tinggal pilih aja nih stylenya ada apa-apa aja nih. Karena tadi kita pakai ini aja apa style ya, apa style. Jadi kalau mau pakai yang lain bisa tinggal lihat sini aja, terus kita pilih aja pakai style yang mana. Jadi setelah citasinya muncul, maka otomatis daftar pustakanya akan muncul muncul setelah kita klik insert bibliografi. Kemudian kalau kita mau nambahin lagi daftar pustakanya, maka dia akan otomatis muncul di bawah daftar pustaka yang pertama. Tidak perlu klik insert bibliografi lagi. Ini contoh lagi, kita masukin lagi ya. Ini kita pertama kita letakkan lagi kursor di akhir paragraf, paragraf kedua contohnya. Kemudian kita masuk ke insert, go to Mendeley. Nah, di sini kita pilih lagi nih jurnal mana yang mau kita jadikan citasi dan daftar pustakanya. Coba saya pilih yang paling bawah ya. Pilih paling bawah, kemudian oke. Nah, ini citasinya udah muncul. Kita lihat nih, apakah daftar pustakanya juga muncul apa tidak. Nah, daftar pustakanya otomatis muncul di bawah daftar pustaka yang pertama. Seterusnya gitu. Kalau kita tambahin lagi citasi, maka daftar pustakanya akan otomatis muncul di bawah. Ini enaknya kalau menggunakan Mendeley. Jadi dia otomatis tanpa memasukin data-datanya lagi gitu. Seperti yang metode yang pertama. Kita contohkan lagi di paragraf ketiga. Insert, go to Mendeley. Kemudian kita pilih jurnalnya. Coba kita pilih yang paling tengah nih. Kita pilih paling tengah. Kita klik Kitty nih yang ada kayak tanda kutip dua nih, kit. Kemudian kita oke, citasinya muncul. Kita lihat nih, apakah masuk daftar pustakanya atau tidak. Nah, daftar pustakanya otomatis langsung nambah di bawah dari daftar pustaka yang sebelumnya. Jadi gitu cara menggunakan Mendeley untuk memasukkan citasi dan daftar pustaka. Mungkin itu saja hmm, apa namanya? Mungkin itu saja praktik penggunaan Mendeley dan menggunakan fitur bawaan Microsoft Word dalam pembuatan daftar pustaka. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam saya mempraktikkan dan menjelaskan dua metode, yaitu metode satu fitur bawaan Microsoft Word dan yang kedua menggunakan plugin Mendeley. Apabila ada banyak kesalahan atau salah kata atau salah penjelasan, maka saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.